Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Febianti dengan NPM A1C021041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama akan kita bahas adalah konsep pendidikan tinggi dan perguruan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program dokter, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pertama adalah konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Menurut Indrajat dan Joko Pranoto tahun 2006 halaman 4 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Yang kedua adalah konsep perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah, taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Akademik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Dan yang terakhir, universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, dan kesenian tertentu. Selanjutnya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pedoman menyelenggarakan pendidikan tinggi terdiri atas dua, yakni yang pertama adalah yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, dan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Permendikti. Dan yang kedua adalah teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Selanjutnya adalah manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajat dan Joko Pranoto tahun 2006 halaman 42, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang tiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Dimensi makna perguruan tinggi. Ada 5 dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama adalah dimensi etis. Universitas bergumul dalam pencarian akan kebenaran secara terus-menerus dan mengkomunikasikannya kepada kaum muda dan kepada siapapun yang belajar berpikir sehingga dapat secara benar bertindak dan melayani umat manusia dengan lebih baik. Dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Yang kedua adalah dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga adalah dimensi pendidikan.
Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat normal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses menyiapkan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum, tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidik dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Yang keempat adalah dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Daripada lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi dalam memecahkan berbagai problem yang sedang dihadapi masyarakat, seperti kekurangan pangan, pengangguran, pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan yang diteliti adalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson, tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institut yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institut yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dalam lingkup baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Universitas global akan mampu mengajarkan mahasiswa dimanapun dan kapanpun, serta dapat mengambil dosen dari manapun. Yang ketiga adalah universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan menyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitasnya yang mahal. Lanjutan dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Tampaknya investasi berlangsung dalam bentuk brick dan mortal, bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Gaji dosen asing yang begitu tinggi nampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Tantangan kedua adalah tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Menurut Drucker, 30 tahun dari sekarang, kampus universitas besaran akan menjadi barang peninggalan. Universitas tidak akan mampu bertahan hidup dalam bentuknya seperti sekarang. Alasannya adalah pergeseran pada pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dari orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah sangat terdidik dan menjadi pusat serta sektor pertumbuhan pendidikan. Banyak yang berpendapat bahwa ramalan Drucker tidak akan terjadi. Proses belajar mengajar tradisional masih tetap diperlukan dan berkembang bersamaan dengan cara baru melalui proses alat teknologi informasi. Proses belajar mengajar melalui internet tidak akan dapat menggantikan proses belajar mengajar seperti sekarang ini secara tatap muka di gedung universitas. Universitas riset tidak akan tergantikan oleh universitas maya. Meskipun demikian, tantangan yang mendasar tetap harus dijawab. Yang ketiga adalah tantangan dalam pendidikan. Nilai globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan padanya yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya, sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Globalisasi yang tidak sempurna, yaitu tidak lengkap tetapi tetap berjalan terus, justru meningkatkan perbesaran antara globalisasi yang bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikendaki dan diperbuat oleh manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Terima kasih.